Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Nova ya, yang di video kemarin. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke pembelajaran 4, 5, 6. Yang kemarin kan sudah pembelajaran 1, 2, 3. Nah, masih dengan tema yang sama ya, tema 6 dan subtema 4 ya, tentang penghematan energi. Oke? Nah, yuk sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin ya berdoanya ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, alhamdulillah semoga pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu yang sangat bermanfaat ya. Amin. Dan semoga anak-anak juga bisa memahaminya. Meskipun dalam situasi daring, tetap simak video Ibu sampai habis ya. Coba Ibu cek dulu bagaimana semangatnya hari ini anak-anak kelas 3. Ingat jawabnya gimana? Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 gitu ya, oke. Coba Ibu tanya lagi sekali lagi, apa kabar anak-anak kelas 3 kabarnya? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Oke, alhamdulillah. Anak-anak harus tetap semangat ya, meskipun kita dalam pembelajaran daring. Oke, nah selanjutnya Ibu akan share dulu nih materi kita pada hari ini. Yuk, simak yuk. Nih, Ibu share dulu ya. Nah, bagaimana anak-anak sudah terlihat materinya? Nah, di sini ya materinya itu tentang tema 6 energi dan perubahannya subtema 4 perubahan energi. Oke, yuk sekarang kita lihat, kita tayangkan dulu nih materinya. Masih dengan menyambung yang sama ya, cuman ini tuh pembelajaran 4, 5, 6. Oke, yuk kita next dulu. Masih ingat gak yang kemarin? Ayo tentang apa? Bahwa energi itu harus kita hemat ya. Caranya bisa bersepeda, tidak menggunakan kendaraan pribadi ya, menggunakan kendaraan umum, terus juga setiap pagi membuka ventilasi udara agar sinar matahari masuk. Selanjutnya juga bisa menanam tanaman ya, agar tumbuh pohon yang rindang sehingga udara sejuk masuk ke dalam rumah. Oke, sip. Nah, yuk sekarang kita next ya. Masih ingat kan nama-nama Ibu? Nama Ibu Nova ya. Oke, sekarang kita next. Di sini ada gambar. Wah, ternyata gambar ini lihat mereka ada teman-temannya ya bersama-sama. Mereka sedang berjalan menuju sekolah dengan jalan kaki. Ini termasuk wujud dari penghematan ya. Nah, penghematan energi ya gitu. Karena kalau kita jalan kaki itu juga olahraga untuk diri kita. Seperti yang kemarin Ibu katakan, otot kaki menjadi kuat dan kita juga tidak boros ya seperti itu. Tidak boros dalam penggunaan bensin ya dan energi untuk mengisi kendaraan pribadi kita seperti itu ya. Jadi kita bisa berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini ada ceritanya nih. Ayo kita baca bareng-bareng. Yuk kita baca bareng-bareng suara nyaring ya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Nah, penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan apa? Yuk. Kita next dulu ya. Nah, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak ya, seperti itu ya. Jadi bensin itu juga bahan bakar ya, bahan bakar minyak ya, minyak dari bumi seperti itu anak-anak. Jadi harus dihemat ya, agar orang lain juga bisa merasakan adanya bensin tersebut. Jadi tidak semua hak kita itu digunakan secara berlebihan. Oke?
Nah, yuk sekarang kita lanjut lagi, kita isi bareng-bareng nih. Isilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. Ayo, tadi yang menyimak Ibu ya, kita isi sekarang titik-titiknya. Kita isi bareng-bareng aja yuk. Ayo. Nomor 1, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Ayo, ada berapa kegiatan? Yang pertama, tadi apa? Berjalan kaki ketika berangkat ke sekolah. Ke sekolah. Selanjutnya yang kedua apa? Menaiki angkutan umum ya. Nah, yang ketiga adalah tidak menaiki angkutan pribadi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa berjalan kaki berangkat ke sekolah gitu ya, terus menaiki angkutan umum dan tidak menaiki angkutan pribadi ya. Tujuannya untuk menghemat energi minyak ya. Energi minyak itu maksudnya bensin ya. Seperti itu anak-anak. Oke, paham? Paham lah. Selanjutnya yang nomor 2, ayo kita isi lagi yuk bareng-bareng. Apa saja yang termasuk kegiatan penghemat energi? Nah, termasuk kegiatan menghemat energi apa aja nih? Yang pertama, yang termasuk kegiatan menghemat energi yaitu apa? Ayo, untuk menghemat energi listrik kita juga bisa tadi ya menggunakan apa listrik secukupnya. Tapi kalau dalam bacaan tadi kita bisa berjalan kaki saat ke sekolah ya. Nah, ini juga bisa ya, termasuk kegiatan menghemat energi gitu ya. Nah, terus udah gitu, apalagi tadi menggunakan angkutan umum seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kita lakukan ya, termasuk kegiatan menghemat energi ya, untuk menghemat energi minyak ya, sesuai dengan teks yang tadi, oke? Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang 3. Energi apakah yang dihemat? Tadi energi apa yang dihemat anak-anak? Energi minyak bumi. Nah, energi minyak bumi ya, seperti itu ya. Terus yang nomor 4, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Karena penggunaan bensin akan semakin hemat. Bensin termasuk minyak ya. Termasuk minyak ya, seperti itu ya. Jadi bahan bakar minyak itu namanya bensin ya. Nah, oke, ini jadi jawabannya ya, sudah kita jawab bersama-sama. Terus yang nomor 5, mengapa kalian perlu menghemat energi? Ayo, kenapa? Untuk menjamin lingkungan yang apa? Menjamin lingkungan yang sehat juga ya. Umpamanya kita menggunakan kendaraan pribadi dan banyak sekali tentu akan terjadi polusi udara ya. Jadi kita bisa menggunakan angkutan umum saja atau berjalan kaki ya. Jadi lingkungan lebih sehat, udara lebih sehat. Terus juga untuk apa menghemat energi? Agar biaya pengeluaran menjadi lebih hemat ya. Biaya pengeluaran apa? Pengeluaran untuk membeli bensin, membayar listrik, air itu juga bisa ya, jadi berkurang seperti itu ya, lebih hemat. Tapi kalau dalam teks ini itu lebih kepada pembelian bahan bakar minyak, jadi lebih hemat. Oke sip. Nah, yuk sekarang kita lanjut. Sebelum lanjut kita hapus dulu, oke? Hapus dulu. Oke, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas tadi ya, udah disebutin tadi ada berapa tuh tadi ya, totalnya bisa ada 3 ya, ada 3 kegiatan gitu ya. Oke, sekarang kita next ke slide berikutnya. Oke, anak-anak? Oke, yuk kita next. Nah, di sini ada lakukan kegiatan penghematan energi, lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Rencana kegiatan menghemat energi. Nah, ini waktu pelaksanaannya ya, misalnya waktu pelaksanaannya kita mau hari ini juga bisa, mau besok juga bisa, tempat pelaksanaannya juga bisa gitu ya, di mana. Terus kegiatan menghemat energi apa yang kita lakukan? Apakah kita menghemat energi listrik dengan mematikan lampu, atau mematikan air, atau mematikan televisi, atau kita mematikan radio ketika tidak digunakan, itu juga bisa ya. Dan kita juga bisa menghemat energi bahan bakar minyak. Contohnya kita berangkat ke sekolah dengan jalan kaki dan menaik angkutan umum, itu juga bisa. Lalu dicatat ya pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa menghemat ya, dibikin menjadi
kegiatan ya selama satu hari seperti itu ya. Nah, di sini itu tadi buat latihan saja. Nah, di sini tapi tadi bukan tugas ya, oke, hanya untuk latihan saja. Nah, di sini ada hak dan kewajiban anak-anak. Jadi, kenapa kita harus menghemat energi? Karena itu merupakan kewajiban kita ya sebagai masyarakat ya yang tinggal di bumi ini bersama-sama seperti itu. Oke. Nah, di sini ada gambarnya nih. Ada gambar lagi kayak orang lapar ya. Haknya itu adalah mendapat makanan ya. Kita tulis haknya itu mendapat makanan. Mendapat makanan. Nah, kewajibannya adalah membantu ya, membantu ibu saat memasak di rumah. Nah, ya membantu ibu saat memasak di rumah. Terus juga kewajiban lagi yaitu apa? Memakan makanan yang sehat. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini haknya apalagi nih gambar kedua ya, sayang. Gambar kedua itu haknya mereka itu hak untuk bermain bersama teman ya, haknya memang seperti itu, tapi kewajibannya tidak boros air. Lihat airnya, masa dipancur-pancurin kayak gitu kan tidak boleh ya. Kalau airnya dipancur-pancurin nanti habis ya air kerannya gitu ya. Kasihan nanti orang-orang yang lain atau tetangga kita tidak kebagian airnya gitu, tidak dapat air bersih. Ini jawabannya ya, sudah kita jawab bersama-sama. Oke, sekarang kita next ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada nih hak dan kewajiban. Di sini ada gambar industri ya. Industri membuang sampah ke danau, ke sungai, ke laut ya. Nah, ini juga harus kita benarkan ya. Ini tidak boleh ya terjadi ya. Haknya itu adalah lingkungan yang sehat ya. Hak kita adalah mendapat lingkungan yang sehat itu ya. Kita tulis nih ya, mendapat lingkungan yang sehat. Nah, terus kewajiban kita adalah apa anak-anak ya kewajibannya? Kewajiban adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, terus juga menghemat ya untuk mengurangi penggunaan limbah deterjen itu juga ya. Deterjen itu juga sangat berbahaya, bisa menjadi racun dan membunuh ikan-ikan yang ada di air. Seperti itu ya. Jadi kita juga kewajiban mengurangi limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga, contohnya deterjen ya, yang berlebihan itu tuh. Terus apalagi zat-zat kimia ya yang kita gunakan di pabrik-pabrik juga, itu juga harus kita kurangi gitu ya, mengurangi limbah rumah tangga, limbah industri ya. Limbah industri itu artinya limbah-limbah yang ada di perusahaan, contohnya tadi zat kimia, terus juga ada pewarna-pewarna yang berbahaya, seperti itu ya, yang membuat ikan-ikan mati, air menjadi tercemar, bahkan kalau kita terkena air itu, kulit kita bisa terbakar, bisa melepuh, bisa bentol-bentol, bisa gatal-gatal. Nah, jadi makanya harus kita kurangi seperti itu ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan juga tidak boleh, karena limbahnya itu akan berbahaya untuk mencemari air. Apabila air itu terkena kita akan menjadi sakit seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke gambar lagi menyiram tanaman. Haknya kita itu adalah, hak kita apa yo? Mendapat lingkungan yang sehat ya, sama seperti itu ya haknya ya. Bagaimana kewajiban mendapat lingkungan yang sehat? Ayo, yang kemarin, pelajaran yang kemarin, biar udaranya bersih harus ngapain? Nah, harus menanam tanaman ya, agar pohon-pohonnya itu atau tanamannya tumbuh dengan rindang dan subur ya. Jadi kita tulis menanam dan merawat tanaman agar tumbuh subur ya, sehingga menghasilkan udara yang sejuk dan sehat gitu ya anak-anak ya. Mudah sekali kan? Mudah dong. Ini bisa banget kita terapkan ya di kehidupan sehari-hari kita. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada teks lagi. Ayo kita baca bareng-bareng lagi yuk. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Nah, itu termasuk kewajiban ya. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini sebagai wujud kita bersyukur ya anak-anak. Oke, kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani.
Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, seperti itu ya. Aktivitas jasmani apa? Artinya berolahraga, seperti itu. Oke, yuk kita next ya. Sebelum kita next, kita pause dulu. Oke, nah, kita next sekarang. Nah, di sini nih ada aktivitas olahraganya nih ya. Jadi mereka menggunakan batok kelapa. Batok kelapa dibelah dua, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan. Cara melakukannya yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Jadi nanti digabungkan lalu diketok-ketok. Truk, truk, truk gitu ya. Oke. Lalu yang nomor 2, berdiri tegak dengan sikap sempurna. Wah, gampang lah berdiri tegak, semuanya juga bisa ya. Nomor 3, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepuk tempurung kelapa. Nah, jadi sambil melompat kita menepuk-nepuk. Plok, plok, seperti itu ya. Terus ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menepuk tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Yang keempat, pada hitungan keempat, loncat sambil putar badan menghadap ke kiri. Loncat, hap, lalu putar badan ke kiri. Hap, gitu ya. Nah, selanjutnya, lakukan sambil menepuk kedua tempurung kelapa. Nah, gitu ya. Jadi loncat, hap, terus udah gitu, langsung belok ke kiri, prok. Nah, gitu ya, diketuk lagi gitu, agar menimbulkan bunyi. Selanjutnya yang kelima, lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Jadi lakukan lagi cara berulang, oke? Nah, coba, apakah anak-anak bisa melakukan hal ini? Coba ya, bisa dilakukan ya, ini bisa dilakukan di rumah juga ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu tugasnya ya. Untuk tugas yang pertama di pembelajaran 4 yaitu adalah melakukan gerakan tadi ya dengan tempurung ya, dengan tempurung kelapa. Kalau tidak ada tempurung kelapa, itu bisa menggunakan benda lain yang menghasilkan bunyi, dikeprok lalu hap loncat belok kiri, tepuk lagi, loncat hap belok kanan. Nah, kembali ke posisi semula. Oke? Gitu. Sip. Jadi kesimpulannya, pembelajaran 4 hari ini adalah menghemat energi adalah hal yang penting untuk menjamin ketersediaan energi. Terus ada cara yang dapat dilakukan adalah berjalan kaki saat berpergian, menaiki sepeda, menghemat energi termasuk kewajiban kita sebagai manusia. Bahkan menjaga kebugaran juga merupakan kewajiban dan mendapatkan jaminan kesehatan adalah hak kita. Oke, ingat, jalani hak dan kewajiban dengan seimbang. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kelima. Wah, pembelajaran 5 sebentar lagi selesai nih. Oh, semangat nih anak-anak ya. Ayo dong harus semangat. Wah, di sini ada gambar nih anak-anak. Coba kita lihat. Gambarnya mematikan lampu, terus udah gitu mematikan air, terus juga menggunakan sepeda, dan apa ini? Ayo. Nah, ini ada orang lagi sedang ngapain ayo? Nah, orang ini sedang menampung air ya, gitu. Jadi air bersihnya ditampung seperti itu ya. Nah, ini akan ingatkah kamu dengan kegiatan yang menghemat energi ya, yang sudah dilakukan. Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Nah, ini anak-anak bisa lihat ya, yang mana sih yang sudah dilakukan. Ini bisa jadi buat latihan saja. Misalnya kalian sudah mematikan lampu, berarti checklist mematikan lampu, mematikan air juga checklist, menggunakan sepeda ketika berpergian, checklist berarti kalau sudah. Terus sudah gitu juga yang sudah menampung air bersih ya untuk mandi dan untuk keperluan kita memasak itu juga checklist kalau sudah. Good lah, bagus. Nah, sekarang di sini ada laporan kegiatan energi yang sudah dilakukan. Lalu kalian bisa buat laporannya nih. Waktu pelaksanaannya kapan? Boleh hari ini atau besok ya. Tempat pelaksanaannya di mana? Di rumah kah? Gitu ya. Pasti di rumah lah ya, gitu. Karena kan sekarang kita lagi daring, oke? Tadi ya, kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan itu apa aja? Tadi, matiin air kah? Atau matiin lampu kah? Atau tadi kita itu bersepeda kah? Nah, itu bisa kalian tulis ya, apa yang sudah kalian lakukan, oke? Selanjutnya, kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi. Apa saja ketika kalian mematikan lampu? Apa saja? Adakah kesulitannya atau masalah yang dihadapi? Jika tidak ada, tidak apa-apa. Kosongkan saja, tidak ada, tulis gitu ya. Lalu keberhasilan apa yang dicapai? Jika kalian berhasil menghemat energi, berarti itu sangat bagus. Oke, anak-anak, jadi kalian bisa menuliskan, alhamdulillah Ibu berhasil. Ternyata ketika saya menghemat energi, persediaan air bisa mencukupi untuk satu keluarga saya. Seperti itu contohnya ya. Nah, ini bisa dijadikan untuk latihan. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini keluarga sedang nonton TV. Wah, keren banget lagi nonton TV sambil makan dan minum. Nah, di sini ada tulisannya ya, ayo kita baca bersama-sama. Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga ketersediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjaga energi yang ada di alam itu termasuk kewajiban kita. Betul.
Betul. Oke, sekarang kita next ya. Di sini kita bisa menuliskan hak yang telah kita peroleh ya berkaitan dengan energi anak-anak. Hak apa saja nih? Hak untuk menonton televisi bisa tuh ya. Terus juga karena kan televisi menggunakan energi listrik ya. Terus hak untuk apa? Dingin ya, pendingin ruangan gitu ya. Nah, itu juga merupakan hak ya seperti itu. Dan kewajibannya adalah mematikan apabila sudah tidak diperlukan. Nah, itu ya jadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Atau bisa juga kita tulis ya, mematikan jika sudah tidak diperlukan seperti itu ya. Mematikan jika sudah tidak diperlukan. Nah, ini haknya adalah menonton TV ya, menonton TV, televisi, terus juga mendapatkan listrik untuk penerangan atau lampu ya, mendapatkan air bersih. Nah, ini hak-hak yang harus kita peroleh ya. Namun kalau misalnya kita sudah mendapatkannya, kita harus mematikannya ya, mematikannya atau memberhentikannya jika sudah tidak diperlukan ya, atau memberhentikannya jika sudah tidak diperlukan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, semangat. Nah, lanjut. Manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga ketersediaan energi? Nah, ini tergantung anak-anak sendiri ya. Bisa misalnya ketika menonton TV, Bu. Kan aku suka nonton TV, aku suka main handphone. Nah, itu susah, Bu, kalau misalnya aku tinggalin. Nah, kalian bisa tulis ya. Misalnya di sini, saat menonton televisi. Nah, ini bisa ditulis saat menonton televisi, saat bermain handphone. Ini juga bisa ditulis ya. Karena pasti anak-anak zaman sekarang susah nih kalau misalnya disuruh matiin TV, apalagi kalau lagi nonton film favorit ya. Bahkan kadang kalau disamper temennya suka lupa ya kan, TV-nya masih nyala, terus juga handphonenya masih geletakan, masih tercas seperti itu, padahal sudah penuh. Nah, itu harus dicabut ya, karena tidak digunakan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, next. Sudah paham ya? Kita hapus dulu jawabannya. Oke? Nah, di sini ada cerita lagi. Ayo kita baca bareng-bareng. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagiannya? Nah, kita bisa nih hitung luasnya. Ayo, kita hitung bareng-bareng ya. Ada berapa nih luasnya? Oke, jadi katanya kalau ada segitiga itu dihitungnya setengah persegi satuan, tapi kalau ada 2/3 dihitungnya jadi 1. Ayo kita hitung ya, di sini ada 1, di sini 2, di sini 3, oke. Nah, di sini ada 4, oke. Di sini 5, oke. Nah, di sini 6, oke. Di sini 7, nah di sini 8. Nah, yang 2 segitiga ini katanya setengah ya. Oke, kalau misalnya dia ada 2 berarti sama dengan 1. Tapi kalau dia cuma 1 berarti kan setengah. Nah, setengah ditambah setengah itu sama dengan 1 ya anak-anak. Ini kalau dijumlahin sama dengan 1. Berarti totalnya ada 9 ya. 9 persegi satuan. Oke, sip lah. Pasti sudah paham anak-anak Ibu mah pinter. Oke. Jadi ini bisa kita lihat ya, yang segitiga itu bernilainya setengah. Jika ada 2 segitiga berarti nilainya 1. Pinter. Oke, sekarang Ibu next ya ke slide berikutnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada nih. Bisa kita hitung ya luas bagian berikutnya ya. Nah, nanti kita bisa menghitungnya. Tadi ini ada 2 nih, 2 persegi, ada 2 persegi ada 2 segitiga ya. Itu berarti dihitungnya 1 persegi, oke. Nah, berarti ini dihitungnya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Terus ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 ya, totalnya ada 4 yang sebelah sini. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. Oke. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Nah, tinggal kita jumlah nih. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 4 berapa? 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 16 tambah 1 berarti ada 17 ya, ada 17 persegi
satuan. Pinter ya. Coba diulangi lagi. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 4, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tambah 1, berarti 17. Oke sih, pinter. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sebelahnya ya. Sebelahnya ada berapa nih? Ayo kita hitung bareng-bareng. Nah, ada 1, 2. Oh, ada 2, Bu. Oke, 2. Yang atasnya ada 2. Terus udah gitu, ada berapa lagi? Nah, di sininya ada 3, 4. Ada 4, Bu. 4. Oke, berarti di sini sudah ada 4 ya. Di sini sudah ada 4, berarti kita bikin nih. Di sini udah ada 2, Bu. Oke, di sini ada 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4. 4. Terus di sini setengah, Bu. Nah, di sini setengah. Oke, di sini juga ada setengah ya. Nah, setengah sama setengah ini jadi 1 ya, sayang. Oke, jadinya ada berapa nih? 2, 2 tambah 2, 3, 4. 4, 5 ya. Berarti di sini ada 5. Oke, di sini ada 5. Nah, berarti di sini lagi hitung ada 4. Di sini lagi ada 4 ya. Lihat ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya dari sini ke sini ya. Nih dari sini ke sini ada 4. Nah, berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8, berapa? Ayo, 9 tambah 8. 17 ya. 9 tambah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada 17 persegi satuan. Wah, ternyata mereka sama ya, ada 17 persegi satuan. Nah, di sini juga bisa kita hitung nih, setengah tambah setengah ya. Ini ada setengah nih. Tambah setengah. Setengah tambah setengah tadi berapa? 1. Diingat ya, setengah tambah setengah itu berarti 1. Ingat yang lambangnya segitiga ini, atau kotaknya setengah segitiga ini namanya setengah ya, anak-anak. Oke, sekarang kita hitung. 1, 2. Udah 2 nih, Bu. 2, terus 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti totalnya ada 13, Ibu. Nah, betul ya. Jadi tuas bagiannya ada 13. Kita hitung kotak-kotak yang berwarna birunya ya, sayang ya. Oke, sip. Sekarang ini bisa kalian kerjakan nih, warnai tugas bagian 37 persegi satuan ya. Ini bisa kalian kerjain. Yang ini juga bisa kalian kerjakan ya. Nah, 37 persegi satuan dan 25 persegi satuan ya. Bisa dikerjakan nih anak-anak. Oke, sip lah. Nah, sekarang kita mau mana nih? Ini tugas kalian ya. Tugas di pembelajaran kelima ya, sayang. Nah, oke. Sip. Sudah paham kan ya? Jadi kalian bisa warnai saja dengan warna apa saja, bebas, warna kesukaan sekalian. Oke. Dibikin guys kotak-kotaknya di buku tulis. Sip. Nah, sekarang kita next lagi nih. Ayo, Bu, kita next. Oke, kita next ya. Sebentar, ini ada yang belum dihapus. Kita hapus dulu. Oke. Nah, habis itu kita next. Nah, di sini kesimpulannya. Jadi, kewajiban menghemat energi juga merupakan bagian peran kita dalam menjaga lingkungan. Harus dilakukan dengan bersama-sama. Seperti tadi ya, harus bersama-sama kita melakukannya. Karena kita tinggal di masyarakat ya. Sip. Agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, dan damai, maka dengan kita menjaga lingkungan, maka kehidupan kita juga akan terjaga. Seperti itu ya. Contohnya tadi kita menyiram tanaman, merawat tanaman. Tanaman juga nanti akan menghasilkan udara yang sejuk. Jadi kita juga menghemat energi. Selanjutnya kita menggunakan kendaraan umum saja ya. Jadi kita bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak seperti itu. Dan kita bisa berjalan kaki. Dan ingat, jalani hak dan kewajiban dengan seimbang. Jadi kita memiliki hak untuk menggunakan semua energi, tapi kita harus bisa berhemat ya. Apabila sudah tidak diperlukan, dimatikan ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Wih, sekarang ada pembelajaran yang ke-6. Hebat banget ya anak-anak ya semua ya. Sekarang kita bisa baca nih, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan pemanfaatan air hujan. Wah, air hujan bisa dimanfaatin, keren banget ya. Luar biasa. Nah, di sini air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, ini ceritanya itu bisa ditulis ya di tempat yang tersedia, tulislah minimal 15 kalimat. Nah, ini juga bisa ya menjadi tugas pembelajaran ke-6 ya, dibuat menjadi cerita ya sesuai dengan karangan kalian. Ada air hujan yang jatuh, lalu air hujan ditampung. Nah, berarti tadi itu adalah gambar air hujan sedang ditampung ya anak-anak. Oke. Lalu ada lagi ini air hujan yang ditampung itu bisa buat untuk mencuci sayur bisa ya. Lalu juga air hujan yang ditampung itu bisa untuk
mencuci motor, dan air hujan ditampung bisa untuk menyiram tanaman. Seperti itu ya. Terus kita juga bisa makan bersama-sama ya dengan keluarga kita. Nah, itu bisa dibikin ceritanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Jadi dibebaskan ceritanya namun berdasarkan gambar tersebut. Oke sih. Nah, itu tugas pembelajaran ke-6 ya sayang ya. Oke, sekarang kita next. Nah, ditulisnya di sini ya sayang. Oke, sip. Nah, udah nih, itu tugas yang ke-6 ya. Tugas pembelajaran ke-6 maksudnya ya. Selanjutnya kita lihat ya di sini. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Ada bacaannya ya. Kerjasama untuk saling mengingatkan. Kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran baik untuk teman. Jadi memberikan saran itu sangat baik ya, sangat wajib. Nah, di sini ada gambarnya proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Hak saya adalah apa haknya? Mendapatkan nilai dari bu guru seperti itu ya, kita tulis mendapatkan nilai. Nah, terus kewajiban saya adalah mengerjakan tugas sekolah dengan disiplin. Nah, terus kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Hak saya adalah haknya apa? Bisa bermain dengan teman saat jam istirahat. Nah, ini bisa ya. Nah, tapi kewajiban saya adalah melaksanakan piket ke kelas ya, melaksanakan piket kelas. Siapa yang sudah rajin nyapu-nyapu di kelas ya, sudah rajin beres-beres di kelas, itu adalah hal yang hebat. Patut diacungi jempol. Ibu berikan jempol ya, jempol 2 jempol untuk kalian. Oke. Lanjut, sekarang ini Ibu hapus ya, kita lanjut ke slide selanjutnya, oke? Jadi ini sudah kita jawab bersama-sama ya, jadi ini bukan tugas, oke? Nah, sekarang Ibu next sini. Nah, di sini ada gambar nih ya, gambar-gambar bagian sekolah. Ya, di sini memiliki lingkungan sekolah yang asri. Hak saya adalah apa? Ayo, hak kita apa? Tadi ya, bisa bermain di lingkungan sekolah ya, bermain di lingkungan sekolah saat istirahat. Itu termasuk hak kita ya. Selanjutnya kewajiban saya adalah, apa kewajibannya anak-anak? Ayo, kewajibannya apa? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Merawat dan menjaga lingkungan sekolah. Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan ini termasuk kewajiban kita ya untuk merawat lingkungan sekolah. Sip. Sekarang, memiliki tempat penyeberangan yang aman. Hak saya adalah, yang pertama, hak kita adalah apa? Ayo, menyeberang dengan aman. Dengan aman ya. Diseberangi ya oleh Pak Satpam seperti itu ya, Pak Satpam sekolah atau penjaga sekolah. Kewajiban kita adalah mematuhi aturan, yaitu berjalan di mana? Yuk, jembatan penyeberangan atau zebra cross. Nah, jembatan penyeberangan ini bisa kita gunakan ya, atau tempat penyeberangan yang tepat seperti itu ya, yang warnanya putih hitam ya, zebra cross seperti itu ya. Nah, ini bisa kita harus taat ya untuk saat kita menyeberang di jalan. Oke, anak-anak, sip. Yuk, sekarang ini Ibu hapus dulu ya. Oke ya. Nah, di sini juga ada gambar-gambar bagian-bagian sekolah ya, ada warna kuning, warna hijau, warna ungu. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga bisa kita tulis ya, ruas kelas yang digambarkan dengan warna kuning. Nah, ada berapa tadi warna kuningnya? Bisa kita hitung ya. Warna kuning itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, berarti ada 14 ya, Bu. Ada 14 nih. Yang warna kuning ada 14. Oke, terus lapangan sekolah berwarna hijau. Kita hitung warna hijaunya, sayang. 1, 2. Wah, berarti ada 2. Seperti itu. Ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Kita lihat lagi warna biru. 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Oke, berarti ada 16, Bu, ruang kepala sekolahnya. Nah, ini sudah kita isi bareng-bareng ya, sayang. Terus, nomor 4, ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Ayo kita hitung warna ungunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6. Tulis ya, 6 persegi satuan. Terus yang kelima, kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Luas kamar kecil ada berapa? 1, 2, 3. Wah, ada 3. Keren. Terus, hitunglah luas bagian berikut. Luas bagian yang berwarna ada berapa persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti ada 11 ya. Yang ini ada 11, oke? Ini ada 11 ya. Tadi yang atas juga sudah kita isi bersama-sama ya. Jadi ini bukan tugas ya, sayang. Oke. Jadi disimak saja oleh kalian ya. Nah, selanjutnya luas bagian yang berwarna pada persegi satuan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Oke. 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Berarti ada 20, Bu. Ada 20 persegi satuan. Ingat ya, yang segitiga ini nilainya setengah ya. Oke, sip. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, ini ada 16 ya. 16, 16, 17, 18, 19, 20. Betul ya. Ini nilainya setengah ya, sayang ya. Ini nilainya setengah. Tapi karena dia ada 2, jadi dia dihitungnya 1. Oke, sip. Pinter anak-anak ya. Nah, ini juga nilainya setengah ya. Jika karena dia ada 2, berarti dihitungnya 1 ya. Nah, di sini kita bisa gambarkannya bagian luas 24 persegi satuan, 17 persegi satuan. Ini hanya untuk latihan, jadi bukan tugas saja ya anak-anak. Sip ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, sayang ya. Nah, tadi alhamdulillah anak-anak sudah paham ya tentang persegi satuan ya. Jadi kita tinggal menghitung yang berwarnanya saja. Oke, sip. Nah, di sini juga bisa kita gambarkan ya dengan luas 40 persegi satuan. Misalnya kita gambarkan 40 persegi satuan berarti ada berapa nih, Bu? Ayo boleh deh kita gambarin deh. Ada 40, Bu. Nah, oke, bikin ya 1. Ini kita warnain ya. 1, 2, 3, 4, 5, lagi 6, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Bu, udah 6. 6, oh yang ini dihapus aja, Bu, berarti 5 aja, Bu. Oke, 5. Kita bikin lagi, Bu. Oke, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, berarti bikin lagi di sini ya. Kita gambar ya, sayang ya. Oke, 1, 2, 3, 4, ya 4, 5, ini baru 10. Lagi bikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harus ukurannya ceritanya sama ya, sayang ya. Harus kotaknya sama seperti itu ya. Ini kita bikin kotak dari sini ke sini. Nah, ini sudah 5 ya, seperti itu. Nah, di sini juga sudah 5 ya. Nah, oke, ini ada 5. Ini juga ada 5. Oke. Nah, 5. Terus di sini juga ada 5. Seperti itu ya. Kita bikin juga ini harus ada 5. Nah, 5. Oke, Bu. Udah 5. Nah, ini bisa kita warnain ya sesuka hati kalian mau warna apa. 1, 2, 3, 4. 4, 5 ini baru 20, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 25, Bu. 25. 25 ini baru 30, Bu. Oke, 30 ya. Ini 5 tambah 5, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 20, 10. 20, 30, Bu. 30. Oke, Bu. Berarti sini bikin lagi 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bikin lagi 5 ya, Bu. Nah, ini ada 5 ya kotaknya. Nah, seperti itu. Jadi kotaknya bisa diwarnain ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini juga ada, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi ada 40 persegi satuan. Sip, oke anak-anak. Ini Ibu harusnya warnanya full ya, sayang. Warnanya full, jadi tidak boleh ada bekas putih-putihnya ya. Tapi ini hanya untuk latihan saja, oke? Tapi kalian sudah paham kan, gitu ya. Jadi bisa dibentuknya kotak-kotak saja ya, gitu. Diwarnain kotak-kotak seperti ini ya, sampai 40 ya. Oke sih? Nah, baik. Nah, selanjutnya ini kita next ya.
Kita next. Nah, di sini kesimpulan pembelajaran 6. Ingat tadi tugasnya ya, membuat cerita ya. Kesimpulannya yaitu menghemat energi adalah hal yang penting untuk menjamin ketersediaan energi terus ada. Dan bekerja sama merupakan kewajiban kita juga sebagai masyarakat. Bekerja sama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan. Oke, sip. Nah, selanjutnya, sehingga hak dan kewajiban akan terlaksana dengan baik. Dan ingat, jalani hak dan kewajiban dengan seimbang. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu ya anak-anakku semua. Jadi kita harus menjalani hak dan kewajiban dengan seimbang. Baik, sekian dari Ibu Nova. Pembelajarannya sudah selesai ya, pembelajaran 456. Tetap semangat dan optimis dalam pembelajaran daring. Oke, coba sekali lagi. Anak-anak, apa kabarnya anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, jadi harus tetap semangat dan optimis ya. Baik, sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang.